NU PKB Satu Kesatuan menafsir status PKB dalam perspektif Hito NU. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB lahir dari rahim Nahdlatul Ulama atau NU. Pada pemilu 1999, PKB yang baru lahir tanggal 23 Juli 1998 sudah mendapat dukungan NU. Keberhasilannya dibuktikan dengan perolehan suara PKB di belakang PDIP dan Golkar mengalahkan satu strip di atas P3. Pertanyaannya, apa kontribusi Hito NU 1984 terhadap fenomena politik PKB ini? Hito Nahdlatul Ulama atau NU merupakan dasar berpikir, bersikap, dan bertindak warga Nahdliyin dalam bidang keagamaan, sosial, dan politik. Ruh agama menghidupkan tindakan sosial dan politik NU, sementara prinsip berpikir, bersikap, dan berpolitik NU sebagai puncak akhir amanah Hito. Dengan dasar Hito 1984 ini, pemilu 1999 di mana PKB mendapat dukungan NU merupakan bukti sejarah yang masih relevan hingga hari ini. Pernyataan para politisi belakangan ini bahwa seluruh kader PKB harus berkhidmat pada NU tidak menyalahi sejarah dukungan NU pada PKB. Dalam ungkapan sederhananya, inilah amanah masa lalu yang relevan hari ini. Pada satu kesempatan, Ketua DPP PKB Bidang Legislatif, Eksekutif, dan Struktur, Abdul Halim Iskandar, mengatakan bahwa jangan lupakan PKB lahir dari NU. Semua kader baik yang ada di legislatif maupun eksekutif harus berkhidmat pada NU. Pernyataan ini disampaikan pada saat memberikan materi pembekalan dan pelatihan bagi anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota di Salatiga, Jawa Tengah. Pernyataan Abdul Halim Iskandar ini patut diapresiasi. Pertama, ia tidak lupa pada sejarah. Kedua, ini yang terpenting, pengabdian dan hikmah PKB terhadap NU. Atau sebaliknya, dukungan NU pada PKB merupakan amanah yang diberikan Hito NU 1984. Jika tidak demikian, lantas bagaimana solusi taktis praktis untuk menjalankan Hito NU tersebut? Pada saat membicarakan tentang perilaku keagamaan dan sikap kemasyarakatan NU, Hito menyebutkan diantaranya 1. Menjunjung tinggi kesetiaan atau loyalitas kepada bangsa dan negara. 2. Selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa kemaslahatan bagi manusia. 3. Menjunjung kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu, dan mempercepat perkembangan masyarakat. Dan 4. Menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tema loyalitas pada bangsa dan negara, percepatan pembangunan, kesejahteraan sosial, dan menjaga persatuan kesatuan bangsa dan negara semakin tidak efektif apabila meninggalkan jalur partai politik. Dalam kaidah usul fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban yang tidak sempurna, kecuali satu perantara, maka perantara tersebut menjadi wajib pula. NU tidak punya sejarah dukungan secara kolektif selain kepada PKB. Memang benar bahwa tahun 1973 sampai 1984, NU sempat berafiliasi kepada Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Saifuddin Zuhri, pemilu tahun 1999 sudah menandai formalisme sikap politis NU, yakni menjatuhkan sikap politik yang berfusi kepada PKB. Secara moral, sejak pemilu 1999, NU sudah tidak bertanggung jawab untuk kembali pada sejarah mendukung P3, sebagaimana juga tidak bertanggung jawab secara moral untuk kembali mendukung mantan-mantan aktivis Partai Masyumi. Sebab, NU sempat bergabung mesra dengan Masyumi tahun 1945 sampai 1952. Hari ini NU tahu siapa saja simpatisan Masyumi dan kemana saja diaspora mereka. Dengan kata lain, kolaborasi NU-PKB merupakan perkembangan mutakhir yang tercatat sejarah. Dan tahun 2020 ini, ketika sebentar lagi kita menghadapi pilkada serentak dan sekaligus Muktamar Lampung, kolaborasi tersebut merupakan keniscayaan. Di satu sisi, merupakan amanah sejarah, dan di sisi lain PKB adalah pilihan politik paling realistik. Disebut pilihan paling realistik karena kasus Pilpres 2019 kemarin adalah saksi mata yang masih hidup bagaimana NU terpuruk dari segala sisi, baik secara politik dan ekonomi.
karena NU dan PKB berjuang bersama, maka Jokowi hanya memberikan jatah kursi kepada PKB dan tidak pada NU. Di mata Jokowi, jatah PKB semestinya mencukupi untuk jatah NU. Padahal, NU PKB pada waktu itu belum menyatakan komitmen sebagai dua tubuh satu jiwa. Pada Pilpres 2019 kemarin, NU dan PKB masih berupa kolaborasi dua tubuh dengan dua jiwa yang kebetulan bekerja sama untuk tujuan masing-masing. Dari peristiwa Pilpres 2019 inilah, ke depan Hito NU 1984 harus ditafsir ulang sebagai upaya penyatuan dua tubuh menjadi satu jiwa. Sebab, amanah-amanah kebangsaan dan kenegaraan dalam Hito tersebut hanya dapat diterjemahkan melalui partai politik dan ia harus PKB.